Ya, kita kembali lagi di bagian kedua dari rangkuman yang Pak Guru mau bagi. Jadi bagian kedua ini kita akan belajar tentang input data. Input data di dalam Excel kita bisa inputkan teks maupun kita bisa inputkan angka. Nah, Pak Guru akan membuat ini satu kali dengan cara membuat sebuah tabel di dalam Excel. Nah, harapan Pak Guru adalah waktu kita membuat tabel di dalam Excel ini, semua pembelajaran tentang input data, data angka maupun data teks dapat kita pelajari secara bersamaan dan kita dapat mengingat semua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tidak semua sih ya, hanya sebagian saja. Oke, langsung saja untuk membuat tabel di dalam Excel tentunya kita membutuhkan ada data teks dan data angka. Kita butuh judul dan kita butuh input data di dalam tabel itu sendiri. Nah, bagaimana cara membuat judul di dalam Excel pada tabel kita? Maka kita membutuhkan data teks. Ya, contohnya kita akan membuat tabel daftar nama kelas 6. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita butuh input data. Yang pertama di dalam tabel kita butuh input data nomor, kemudian yang jelas nama, kemudian jenis kelamin. Ini hanya contoh ya. Kemudian di sini ada alamat murid. Nah, bila kita sudah memasukkan input teks seperti ini, tulisan seperti ini, maka kita harus mengaturnya biar tampak rapi. Yang pertama, kita harus mengatur setiap kolom-kolom yang kita perlukan. Kolom nomor kita bisa atur lebarnya, kemudian kolom nama. Pak Guru harap kalian masih ingat caranya. Kalau lupa bisa mengingat kembali pada rangkuman yang bagian pertama. Oke, nah kalau ini sudah selesai, kita tinggal mengatur alignment dari masing-masing teks ini. Yang pertama dari judul terlebih dahulu, kita harus menggunakan merge and center agar tulisan judul ini dapat berada tepat di tengah-tengah tabel yang kita buat. Setelah semua sel yang kita perlukan sudah kita blok, kita tinggal klik merge and center. Maka tulisannya sel akan tergabung menjadi satu dan tulisan akan ada berada tepat di tengah secara otomatis. Kemudian kita klik bold, kita atur ukurannya. Kita bisa menggunakan di sini increase font atau kita spesifik di sini secara spesifik sebut angka 14 contohnya. Di sini kita gunakan jenis font Arial Nero atau apa yang lain yang kita perlukan sebenarnya ya. Pak Guru akan pilihkan Calibri, tetap sama seperti yang tadi. Kemudian kalau judul kita sudah selesai, kita masuk pada setiap header dari komponen tabel kita. Oke, ini kita sudah pilih semua, kemudian kita klik di center agar semua tulisan ada tepat di tengah sel masing-masing. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik bold untuk menebalkan. Kemudian kita tambahkan font size-nya ya, kita tambah satu kali menjadi 12. Oke, kalau sudah selesai, maka kita tinggal memasukkan data nama, jenis kelamin dan alamat. Nah, untuk nomor ini berupa data angka. Kita bisa tulis 1, 2, cukup 1 dan 2 saja. Untuk berikutnya kita pilih 1 dan 2 ini dan kita bisa langsung tarik ke bawah. Maka secara otomatis Excel akan memberikan penomoran pada berapapun sel yang kita sedang pilih. Ya, contoh dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, bila semuanya sudah selesai dan masih dalam posisi terpilih, kita bisa taruh tepat di tengah. Oke, bila sudah selesai, kita tinggal isikan nama. Contohnya yang pertama Matius. Jenis kelaminnya laki-laki ya. Ini alamatnya Kalibubuk. Nah, kita bisa mengisi seperti ini dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Bagaimana cara kita berpindah dari atas ke bawah? Kita bisa pakai mouse kita,
langsung klik saja di sel manapun kita akan menulis, atau kita bisa menggunakan anak panah ke kanan, anak panah ke kiri, anak panah ke bawah, maupun anak panah ke atas. Itu cara kita navigasi atau berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Oke, untuk data berikutnya anggaplah sudah terisi semua. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan garis pembatas pada tabel yang kita buat. Jadi kita tinggal klik blok semuanya pada tabel yang kita buat, kemudian kita klik border di sebelah sini, klik, kemudian pilih all borders. Nah, setelah kita pilih all borders, maka di sini muncul garis-garis pembatas yang ada pada tabel yang kita buat. Oke, sampai di sini input data, baik itu angka maupun data teks sudah kita buat, ya, sudah kita buat. Nah, hal berikutnya yang Mbak Guru ingin tambahkan adalah bagaimana kalau kita ingin mengolah data angka secara lebih jauh lagi. Contohnya kita akan mengolah data angka bukan cuma satu, tapi bisa lebih dari satu dan kita mengolahnya lagi gitu. Contohnya dengan menggunakan operasi matematika. Kita tahu operasi matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk hal itu kita kan perlu lebih dari satu angka ya. Contoh kita punya data angka itu yang pertama 12, data angka berikutnya adalah 27 gitu. Nah, lalu kita akan melakukan operasi matematika. Contohnya yang pertama adalah penjumlahan. Nah, untuk melakukan operasi matematika pada Excel, kita selalu mulai dengan tanda sama dengan. Ya, selalu tanda sama dengan. Kemudian kita mulai klik data angka yang pertama. Kemudian kita tambah, jadi simbol tambahnya tetap sama, baru kita klik data angka yang kedua. Setelah semuanya masuk di dalam sel itu, kita tinggal klik enter, maka hasilnya akan langsung tampil di sini. Nah, cara yang sama kita bisa lakukan untuk pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, untuk simbol-simbol yang digunakan untuk operasi matematika di dalam Excel, untuk penjumlahan kita menggunakan simbol tambah, ya. Untuk pengurangan, sabar, untuk ini tanda tambah. Nah, untuk pengurangan kita menggunakan simbol yang lain lagi. Jelas ya, masa nggak boleh sama kan? Nah, untuk pengurangan kita memakai tanda das, ya, simbol das seperti ini. Lalu untuk perkalian kita menggunakan simbol bintang. Nah, bintang itu ada di angka 8 ya. Tapi kita harus tekan shift terlebih dahulu, baru klik angka 8. Nah, bagaimana dengan pembagian? Nah, kalau pembagian kita menggunakan simbol garis miring, ya, seperti ini. Jadi ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Nah, caranya tadi Pak Guru sudah sebutkan caranya seperti tadi ya. Ketika 12 ditambah 7 hasilnya berapa. Nah, itu caranya tetap sama, baik itu untuk pengurangan, untuk perkalian maupun pembagian. Oke. Nah, kita bisa lihat rumus yang kita buat itu di sini nih, kelihatan di sini ya, insert function. Maka di sini rumus yang kita pakai itu akan terlihat sampai di sini. Oke. Pak Guru harap rangkuman kali ini dapat mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran yang sudah kita lalui. Nah, Pak Guru tahu bahwa ada banyak materi yang lain yang sudah kita pelajari. Cuma karena kita kan sudah nggak sekolah lama kan, terus kalau Pak Guru mau kasih tugas, Pak Guru tidak akan kasih semuanya. Jadi tugas yang Pak Guru akan berikan hanya sebatas dari rangkuman yang Pak Guru akan kasih. Seperti itu saja. Pak Guru harap rangkuman ini dapat membantu kalian semua selama belajar di rumah. Selamat belajar dan selamat bekerja mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tuhan Yesus memberkati.